Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Aroma cat baru yang mahal masih samar-samar tercium, bersembunyi di balik wangi parfum para tamu dan aneka hidangan yang tersaji di meja panjang. Rumah ini berkilau. Lantainya terbuat dari marmer putih gading yang memantulkan cahaya lampu kristal di langit-langit, menciptakan kesan seolah kami semua melayang di atas lautan cahaya. Ibu dan kakakku, Riana, berdiri di dekat pintu utama, menyambut setiap tamu dengan senyum yang begitu lebar hingga tampak menyakitkan. Gaun mereka gemerlap, perhiasan di leher dan pergelangan tangan mereka berkelip setiap kali mereka bergerak. Mereka adalah ratu dan putri di istana baru mereka. Dan aku adalah tikus got yang entah bagaimana tersesat masuk ke dalam pesta dansa. Aku berdiri di sudut dekat dapur, mengenakan blus kusam berwarna coklat pudar dan celana panjang hitam yang sudah sering kucuci. Ini adalah pakaian terbaikku, atau setidaknya, pakaian terbaik yang mereka izinkan untuk kupakai. Saat aku mencoba mengenakan gaun sederhana yang kubeli dengan sisa uang gajiku sebagai pegawai administrasi paruh waktu, Riana tertawa terbahak-bahak. Dia bilang aku terlihat seperti pembantu yang sedang mencoba gaun majikannya. Ibu mengangguk setuju, lalu menyuruhku berganti pakaian agar tidak mempermalukan keluarga. Jadi disinilah aku, menjadi bayangan di pesta peresmian rumahku sendiri. Ya, rumahku. Fakta kecil yang ironis itu terasa seperti duri di dalam kerongkonganku. Mereka tidak tahu. Bagi mereka, rumah ini adalah hasil kerja keras ayah tiri kami yang sudah meninggal, sebuah warisan yang menurut mereka sepenuhnya menjadi hak mereka. Mereka tidak pernah bertanya dari mana sisa uangnya datang. Bagaimana cicilan sebesar itu bisa lunas dalam waktu singkat, atau siapa yang mengurus semua dokumen kepemilikan. Mereka hanya menerima, menikmati, dan memamerkan. Lara, suara Riana memekik dari seberang ruangan. Aku melihatnya memberi isyarat dengan tangannya yang lentik, kuku-kukunya yang dicat merah menyala tampak seperti cakar kecil dari kejauhan. Minuman untuk teman-temanku habis. Cepat ambilkan lagi. Aku mengangguk patuh, berjalan menuju dapur. Beberapa pasang mata melirikku saat aku lewat. Aku bisa mendengar bisikan mereka, itu siapa? Sepertinya sepupu jauh yang kurang beruntung. Kasihan sekali, bajunya lusuh begitu. Aku menundukkan kepala, membiarkan rambut panjangku menutupi sebagian wajahku. Rasa malu itu sudah lama menjadi sahabat karibku, tapi malam ini, ia terasa berbeda. Ia tidak lagi membakar pipiku, melainkan terasa dingin dan berat seperti bongkahan es di perutku. Di dapur, para catering sibuk mondar-mandir. Aku mengambil nampan berisi gelas-gelas tinggi berisi jus jeruk dan membawanya keluar. Saat aku meletakkan gelas-gelas itu di meja tempat Riana dan teman-temannya berkumpul, salah satu dari mereka menatapku dari atas ke bawah. "Riana, kamu baik sekali yang mau mempekerjakan kerabat sendiri," kata gadis itu, bibirnya yang tebal melengkung sinis. Riana tertawa. Suara tawanya terdengar seperti lonceng kecil yang retak. "Oh, Lara, anggap saja ini amal. Setidaknya dia berguna untuk hal-hal seperti ini, kan?" Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya berbalik dan berjalan kembali ke sudutku, merasakan tatapan mereka menusuk punggungku. Dari sana, aku memperhatikan ibu. Beliau sedang berbincang dengan seorang pria parubaya yang berperut buncit dan mengenakan setelan jas yang terlalu ketat. Aku tahu pria itu, namanya Pak Harto, seorang pengusaha properti lokal yang selalu mencoba membeli lahan di sekitar area ini. Ibu tersenyum begitu manis, memamerkan rumah seolah-olah dialah arsiteknya. "Tentu saja kami memilih developer terbaik, Pak Harto," kata ibu dengan bangga. "Perumahan, Gria Kencana, ini, kan, yang paling elit di kota ini. Pemiliknya jenius sekali, tapi sangat misterius. Tidak ada yang pernah bertemu dengannya. Semua diurus oleh firma hukumnya." Aku hampir tersenyum mendengarnya. Jenius yang misterius itu sedang berdiri di sudut, berkeringat di bawah lampu pesta yang panas, dan baru saja disangka sebagai pembantu. Waktu berjalan lambat. Aku terus mengisi ulang minuman, membersihkan piring-piring kotor yang ditinggalkan tamu, dan memastikan semuanya tampak sempurna untuk ibu dan Riana. Setiap kali aku mencoba untuk beristirahat sejenak, salah satu dari mereka pasti akan menemukan tugas baru untukku.
Puncaknya adalah ketika seorang tamu penting datang, seorang wanita parubaya yang merupakan istri dari pejabat kota. Ibu langsung menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang, Bu Anita. Terima kasih sudah menyempatkan diri," sapa ibu dengan suara yang dibuat-buat ramah. "Wah, selamat ya, Bu. Rumahnya indah sekali," puji Bu Anita, matanya menyapu seluruh ruangan dengan kekaguman. Pandangannya kemudian berhenti padaku, yang kebetulan sedang lewat membawa nampan berisi piring kosong. "Kalau ini siapa?" tanyanya, nada suaranya netral tapi penuh selidik. Wajah ibu dan Riana seketika berubah tegang. Aku melihat kepanikan di mata mereka. Ini adalah momen yang selalu mereka takuti, harus mengakuiku di depan kalangan atas mereka. Ibu tertawa kecil, tawa yang terdengar canggung. "Oh, ini Lara. Dia kerabat jauh dari desa. Ikut menumpang di sini sementara cari kerja." Riana menambahkan dengan cepat, "Dia membantu kami di rumah." "Ya, kan, Lara?" Dia menatapku tajam, sebuah perintah tak terucap untuk mengiyakan kebohongan itu. Aku hanya diam, menunduk menatap piring-piring kotor di tanganku. Hatiku terasa seperti diremas. Bukan hanya kebohongan itu yang menyakitkan, tapi tatapan kasihan dari Bu Anita setelahnya. Dia menatapku seolah aku adalah makhluk malang yang perlu dikasihani. Setelah Bu Anita berlalu, ibu menarik lenganku dengan kasar, menyeretku ke area yang lebih sepi di dekat tangga. Riana mengikuti di belakang. "Kamu ini benar-benar tidak bisa diandalkan," desis ibu, cengkeramannya menguat. "Kenapa kamu harus mondar-mandir di depan saat ada tamu penting? Kamu sengaja mau mempermalukan kami, ya?" "Aku hanya melakukan yang ibu suruh," jawabku pelan, suaraku nyaris tak terdengar. "Jangan menjawab," bentak Riana. "Lihat penampilanmu itu. Orang-orang jadi bertanya-tanya. Kamu membuat citra keluarga kita jelek." "Lalu aku harus bagaimana?" tanyaku, akhirnya mengangkat wajahku. Ada percikan pemberontakan dalam diriku yang mulai menyala. "Kamu seharusnya tidak terlihat," kata ibu tajam. "Kehadiranmu saja sudah menjadi masalah." Saat itulah sebuah ide mengerikan muncul di mata Riana. Dia melirik ke arah pintu di bawah tangga, pintu menuju garasi. "Aku tahu. Ibu, kita taruh saja dia di garasi sampai pesta selesai. Di sana tidak akan ada yang melihatnya." Mataku melebar tak percaya. Mereka tidak mungkin serius. "Ide bagus," sahut ibu tanpa ragu. "Ayo, jangan membantah, Lara. Ini demi kebaikan kita semua." Mereka tidak memberiku kesempatan untuk protes. Ibu mendorongku dari belakang sementara Riana menarik lenganku. Mereka menyeretku menuruni beberapa anak tangga menuju pintu garasi. Aku terlalu terkejut untuk melawan. Aku tidak percaya ini benar-benar terjadi. "Tunggu saja di sini diam-diam," kata Riana saat dia mendorongku masuk ke dalam kegelapan. "Setelah semua tamu pulang, baru kami keluarkan." "Ini tidak benar," bisikku, lebih pada diriku sendiri. "Yang tidak benar itu adalah memiliki adik sepertimu," balas Riana, sebelum membanting pintu. Klik. Suara kunci yang diputar dari luar terdengar begitu keras di telingaku. Lalu, suara langkah kaki mereka yang menjauh, kembali keriuhnya pesta. Dan aku ditinggalkan sendirian dalam kegelapan yang pengap, dikunci seperti seekor binatang di rumahku sendiri. Penghinaan inilah puncaknya. Ini adalah garis akhir dari kesabaranku yang telah kupupuk selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu bahwa dengan mengunciku di garasi ini, mereka tidak sedang menyembunyikan aib. Mereka justru baru saja melepaskan badai yang akan menghancurkan dunia nyaman mereka. Gelap. Itulah hal pertama yang menyambutku. Kegelapan yang pekat dan menyesakan, ditemani aroma khas garasi, campuran bau oli, debu, dan udara lembab yang terperangkap. Satu-satunya sumber cahaya adalah seberkas garis tipis di bawah pintu baja, cahaya dari pesta yang memenjarakanku. Aku berdiri diam selama beberapa saat, membiarkan mataku terbiasa dengan lingkungan baru yang memalukan ini. Suara musik dan tawa dari dalam rumah terdengar teredam, seperti datang dari dunia lain. Di sini, di dalam garasi, duniaku menyusut menjadi ruangan kotak yang dingin dan sunyi. Aku bisa merasakan lantai beton yang keras di bawah sol sepatuku yang tipis. Aku meraba-raba dinding,
merasakan permukaannya yang kasar dan dingin, hingga menemukan sebuah tumpukan kardus kosong. Aku duduk di atasnya, punggungku bersandar pada dinding. Rasa sakit hati yang tajam, yang awalnya menusuk dadaku, perlahan surut. Ia tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Seperti air yang membeku menjadi es, kesedihanku mengeras menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin, lebih tajam, dan lebih berbahaya, sebuah ketetapan hati. Aku tidak menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang tidak pantas untuk situasi ini. Menangis berarti menyerah, berarti aku menerima perlakuan mereka. Dan malam ini, aku berhenti menerima. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang sempat berpacu kencang. Aku memikirkan semua penghinaan yang pernah kuterima sepanjang hidupku. Saat kecil, Riana selalu mendapatkan mainan baru sementara aku harus puas dengan mainan bekasnya yang sudah rusak. Saat remaja, ibu selalu memuji kecantikan dan kepopuleran Riana, sementara aku dianggap sebagai anak pendiam dan aneh yang lebih suka membaca buku daripada pergi ke pesta. Saat aku lulus kuliah dengan nilai terbaik, mereka hanya berkomentar singkat sebelum kembali membicarakan rencana liburan Riana. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Sebuah bayangan, sebuah pelengkap yang tidak sempurna di samping putri mereka yang cemerlang. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik penampilanku yang sederhana, di balik pekerjaanku sebagai pegawai paruh waktu, aku membangun sebuah kerajaan. Semuanya dimulai dari ide kecil saat aku masih kuliah. Aku menggunakan uang beasiswa yang kusisihkan untuk membeli sebidang tanah kecil di pinggir kota yang tidak ada nilainya. Orang-orang menertawakanku. Tapi aku sudah melakukan riset. Aku tahu pemerintah kota punya rencana untuk membangun jalan tol baru di dekat sana. 5 tahun kemudian, nilai tanah itu meroket. Aku menjualnya dan menggunakan keuntungannya untuk membeli lebih banyak tanah. Aku belajar tentang hukum properti, tentang perencanaan kota, tentang arsitektur. Aku melakukannya diam-diam, di malam hari, setelah menyelesaikan tugasku sebagai anak dan adik yang tak terlihat. Aku mendirikan perusahaan cangkang, menggunakan firma hukum terkemuka untuk mewakili semua kepentinganku. Tidak ada yang tahu siapa pemilik sebenarnya dari Kencana Group. Mereka hanya tahu perusahaan itu bergerak cepat, cerdas, dan selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Perumahan, Gria Kencana, ini adalah proyek mahkotaku, sebuah pencapaian yang ingin kubagikan dengan keluargaku. Aku begitu naif. Aku membelikan mereka rumah ini, melunasi semua utang mereka, memberikan mereka kehidupan yang tidak pernah mereka impikan. Aku melakukannya secara anonim, melalui surat warisan palsu dari ayah tiri, karena aku ingin mereka menghargaiku sebagai Lara, bukan sebagai pemilik Kencana Group. Aku berharap kemewahan ini akan melunakkan hati mereka, membuat mereka akhirnya melihatku. Tapi aku salah. Kemewahan hanya membuat mereka semakin sombong dan semakin merendahkanku. Mereka pikir aku menumpang pada kekayaan mereka, padahal mereka sedang menari di atas telapak tanganku. Suara tawa Riana yang melengking sesekali menembus pintu garasi, menusuk telingaku. Aku mengeluarkan ponselku dari saku celana. Sebuah ponsel model lama yang sengaja kupakai agar sesuai dengan peranku sebagai si miskin. Layarnya yang kecil menyala, menampilkan satu pesan baru yang masuk beberapa menit lalu. Dari Baskara. Semua siap, Nona. Tim siaga di lokasi. Kami menunggu perintah Anda. Baskara adalah satu-satunya orang yang tahu rahasiaku. Dia adalah asisten pribadiku, pengacaraku, dan benteng pertahananku. Dia adalah orang yang kupercaya lebih dari siapapun di dunia ini. Aku menatap pesan itu sejenak. Jariku melayang di atas papan ketik. Aku melirik jam tanganku. Jarumnya baru bergerak 10 menit sejak aku dikurung. Masih terlalu cepat. Aku ingin mereka menikmati pesta mereka sedikit lebih lama. Aku ingin mereka berada di puncak kebahagiaan dan kesombongan mereka saat aku meruntuhkan semuanya. Agar jatuhnya terasa lebih sakit. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Baskara. Dia pasti sedang duduk di dalam salah satu mobil di ujung jalan, wajahnya yang tenang menyembunyikan kesiagaan penuh. Dia tidak pernah setuju dengan rencanaku untuk tinggal bersama keluargaku. Dia bilang mereka adalah parasit. Saat itu aku membelanya, mengatakan bahwa mereka adalah keluargaku. Sekarang,
Aku tahu Baskara benar. 5 menit lagi. Aku bisa mendengar suara pembawa acara di dalam, mungkin sedang memberikan kata sambutan. Aku membayangkan Ibu dan Riana berdiri di panggung kecil yang disiapkan di taman belakang, tersenyum bangga, menerima ucapan selamat. Mereka pasti merasa seperti penguasa dunia. Ironis. Penguasa yang sebenarnya justru sedang duduk di tumpukan kardus di garasi yang bau. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Baskara. Apakah Anda baik-baik saja, Nona? Sudah 15 menit. Kekhawatirannya terasa hangat di tengah dinginnya garasi ini. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Inilah kesetiaan yang sesungguhnya. Bukan senyum palsu dan pelukan kosong yang kudapatkan di dalam sana. Jariku akhirnya bergerak. Aku tidak perlu mengetik banyak kata. Dia akan mengerti. Sekarang. Setelah mengirim pesan itu, aku memasukkan ponselku kembali ke saku. Aku berdiri, merapikan blusku yang sedikit kusut. Aku berjalan mendekati pintu baja, berdiri hanya beberapa senti darinya. Aku tidak lagi mendengarkan suara pesta. Aku menunggu suara yang lain. Suara kedatangan kavaleriku. Tidak butuh waktu lama. Samar-samar, aku mendengar deru mesin mobil yang mendekat. Bukan hanya satu, tapi beberapa. Suaranya berat dan berkelas, berbeda dari mobil-mobil tamu biasa. Kemudian, aku mendengar sedikit keributan di luar. Suara musik tiba-tiba mengecil. Suara orang-orang yang berbisik kebingungan. Aku meletakkan telingaku di pintu. Aku bisa mendengar suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa di luar, sepatu pantofel mahal yang beradu dengan lantai marmer. Lalu, suara Baskara. Tegas, dingin, dan penuh otoritas. Selamat malam. Saya mencari Nona Lara. Aku mendengar suara ibuku yang gagap. Lara? Siapa? Mungkin Anda salah alamat. Lalu suara Riana. Kami tidak kenal orang bernama Lara. Sekarang, siapa kalian? Kalian mengganggu pesta kami. Aku tersenyum dalam kegelapan. Nikmatilah kebingungan kalian. Nikmatilah kepanikan kecil kalian. Karena ini baru permulaan. Kami tidak salah alamat. Balas Baskara, suaranya semakin dingin. Ponselnya terlacak di properti ini. Tim kami akan melakukan penyisiran. Suara gaduh semakin menjadi-jadi. Aku bisa membayangkan wajah pucat Ibu dan Riana. Aku bisa membayangkan para tamu yang saling berbisik, menikmati drama yang tak terduga ini. Kemudian, aku mendengar suara langkah kaki mendekati garasi. Pintu ini terkunci dari luar. Kata sebuah suara berat yang tidak kukenali, salah satu pengawal. Dobrak, perintah Baskara tanpa jeda. Saat itulah aku mundur beberapa langkah, mempersiapkan diri. Badai yang kubuat akan segera tiba. Dan aku akan berdiri di pusatnya, tenang dan tak tersentuh. Pintu di depanku akan menjadi gerbang menuju kehidupanku yang baru, dan sekaligus menjadi pintu kehancuran bagi mereka. 15 menit di dalam kegelapan ini, terasa lebih membebaskan daripada 25 tahun hidup dalam kebohongan mereka. Aku siap. Suara musik yang tadinya menghentak ceria tiba-tiba terdengar goyah, seolah sang DJ kehilangan konsentrasinya. Alunan lagu yang familiar itu melambat dan akhirnya mati, menyisakan keheningan canggung yang hanya diisi oleh dengung percakapan para tamu. Semua orang berhenti bicara hampir pada saat yang bersamaan, kepala mereka menoleh ke arah jalan masuk perumahan, indera mereka menangkap sesuatu yang tidak biasa. Aku, yang berdiri di balik pintu garasi, tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa merasakannya. Pergeseran atmosfer. Getaran di udara yang menandakan sebuah kekuatan baru telah tiba. Di halaman depan, Ibu dan Riana sedang tertawa bersama beberapa sosialita. Tawa mereka terpotong di tengah jalan. Mereka mengikuti arah pandang tamu-tamu yang lain. Di ujung jalan aspal yang mulus, di bawah cahaya lampu taman yang temaram, 5 titik cahaya muncul, bergerak mendekat dengan kecepatan yang stabil dan mengintimidasi. Bukan, itu bukan mobil tamu yang terlambat. Mobil-mobil ini bergerak dalam formasi, seragam, dan senyap. 5 sedan hitam legam yang identik meluncur tanpa suara di jalanan privat itu. Kaca-kacanya gelap, tak tembus pandang, memantulkan kerlip lampu pesta seperti mata binatang buas. Mereka berhenti serempak di depan gerbang rumah, mesin mereka bahkan nyaris tak terdengar.
Para tamu yang tadinya berdiri santai di taman depan mulai beringsut mundur, menciptakan ruang kosong di sekitar area gerbang. Ada aura bisnis yang serius dan berbahaya dari konvoi mobil itu, sesuatu yang sama sekali tidak cocok dengan suasana pesta kebun yang ringan. Pintu-pintu mobil terbuka secara bersamaan dengan presisi militer. Dari setiap mobil, kecuali mobil di tengah, keluar dua orang pria berbadan tegap. Mereka semua mengenakan setelan jas hitam yang pas di badan, kemeja putih bersih, dan earphone transparan yang melingkar di telinga mereka. Mereka tidak melihat ke arah pesta. Mata mereka memindai sekeliling, atap, taman, jalan, dengan tatapan terlatih. Dalam hitungan detik, mereka sudah membentuk perimeter longgar di sekitar rumah, berdiri diam seperti patung-patung granit. Para tamu mulai berbisik. Siapa itu? Apakah ada masalah? Sepertinya pengawal. Ibu dan Riana saling pandang, wajah mereka menunjukkan kebingungan yang bercampur dengan sedikit kekesalan. Tamu tak diundang seperti ini, apalagi yang begitu dramatis, bisa merusak citra pesta sempurna mereka. Akhirnya, pintu belakang mobil yang berada di tengah formasi terbuka. Yang keluar bukanlah pria berbadan tegap, melainkan seorang pria yang lebih ramping, berusia sekitar akhir 30-an. Dia mengenakan setelan abu-abu arang yang dijahit sempurna, sepatunya mengkilap meski di bawah cahaya remang. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan wajahnya tenang tanpa ekspresi. Dialah Baskara. Dia berjalan melewati para pengawalnya, langkahnya mantap dan penuh tujuan, langsung menuju Ibu dan Riana yang berdiri terpaku di dekat pintu utama. "Selamat malam," sapa Baskara. Suaranya tidak keras, tapi jernih dan tajam, membelah udara malam dan memotong semua bisikan. Semua mata tertuju padanya. Ibu, yang berusaha mengembalikan wibawanya sebagai tuan rumah, memasang senyum kaku. "Selamat malam. Maaf, Bapak siapa, ya? Sepertinya kami tidak mengundang Anda." Baskara menatap Ibu sekilas, tatapannya dingin dan tidak terkesan. "Nama saya Baskara. Saya di sini bukan sebagai tamu." Dia melirik ke sekeliling, ke wajah-wajah para tamu yang penasaran. "Saya mencari Nona Elara." Nama itu menggantung di udara. "Elara, namaku." Diucapkan dengan begitu hormat, begitu penting. Riana tertawa kecil, tawa gugup yang dibuat-buat. "Elara? Anda pasti salah alamat. Tidak ada Nona Elara di sini. Mungkin yang Anda maksud adalah pembantu kami, tapi dia sedang sibuk di belakang." Ibu mengangguk cepat, mencoba mendukung kebohongan Riana. "Betul, mungkin Anda salah orang. Sekarang, jika tidak keberatan, Anda dan orang-orang Anda ini sudah mengganggu pesta kami." Baskara tidak bergeming. Ekspresinya tidak berubah. Dia seolah tidak mendengar penolakan mereka. "Kami tidak salah alamat," katanya lagi, kali ini nadanya lebih tegas. "Kami melacak sinyal ponselnya berada di properti ini. Keberadaannya adalah prioritas utama kami. Jika Anda tidak mau memberitahu kami di mana dia, tim saya akan melakukan penyisiran ke seluruh bagian rumah." Ancaman itu begitu terang-terangan, begitu tidak terbantahkan. Wajah Riana memerah karena marah. "Beraninya Anda? Ini rumah kami. Saya akan panggil satpam perumahan." Baskara mengangkat alisnya sedikit, sebuah gerakan kecil yang entah bagaimana terasa sangat merendahkan. "Silakan. Saya yang mempekerjakan mereka." Pernyataan itu membungkam Riana. Kebingungan kini mulai bercampur dengan rasa takut di wajahnya. Siapa orang ini? Bagaimana mungkin dia yang mempekerjakan satpam di perumahan elit ini? Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Baskara memberi isyarat kecil dengan tangannya. Dua orang pengawal segera bergerak maju, memasuki rumah tanpa permisi, melewati Ibu dan Riana yang hanya bisa melongo kaget. Mereka bergerak cepat dan efisien, mata mereka memeriksa setiap sudut ruangan. Para tamu yang berada di dalam rumah sontak menyingkir, memberikan jalan dengan takut-takut. Di luar, Baskara menatap lurus ke arah Ibu. "Saya tanya sekali lagi, di mana Nona Elara?" Ibu tergagap. Saya tidak tahu, mungkin dia keluar." "Ponselnya ada di sini." "Dia tidak keluar," potong Baskara. Kesabaran dalam suaranya jelas sudah menipis. "Sementara itu, aku di dalam garasi,
mendengar setiap percakapan itu dengan jelas. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Ini dia. Momen pembalikan. Aku bisa membayangkan kekacauan di luar sana, panggung megah mereka yang perlahan-lahan runtuh. Di luar, salah seorang pengawal yang tadi masuk ke dalam rumah, kembali keluar. Dia mendekati Baskara dan berbisik singkat. Baskara mengangguk, lalu pandangannya beralih ke pintu kecil di bawah tangga, pintu garasi tempatku terkurung. Dia berjalan ke arahnya, diikuti oleh pengawal tersebut. Ibu dan Riana mengikuti di belakangnya, wajah mereka pucat pasi. "Apa yang mau kalian lakukan?" tanya ibu, suaranya bergetar. Baskara tidak menjawab. Dia mencoba gagang pintunya. Terkunci. Dia menoleh pada pengawalnya. Pengawal itu menempelkan telinganya ke pintu sejenak, lalu menatap Baskara. "Terkunci dari luar, Pak," lapornya. Kalimat itu terdengar begitu jelas. Beberapa tamu yang cukup dekat untuk mendengar terkesiap. Terkunci dari luar. Artinya, seseorang di dalam sana dipenjara. Wajah ibu dan Riana berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Mereka tahu. Mereka ketahuan. Baskara menoleh, menatap langsung ke arah ibu dan Riana. Untuk pertama kalinya, matanya yang dingin menunjukkan kilatan emosi, kemarahan yang terkendali. "Kalian menguncinya?" tanyanya pelan, tapi nadanya menusuk. Riana mencoba membela diri. "Tidak. Kami tidak, pintunya rusak." "Dobrak," perintah Baskara kepada pengawalnya, memotong kebohongan Riana tanpa ampun. Pengawal itu tidak ragu. Dia mundur selangkah, lalu menghantamkan bahunya yang kokoh ke pintu. Suara debuman keras menggema, membuat semua orang terlonjak. Sekali. 2 kali. Pada hantaman ketiga, kayu di sekitar kusen pintu pecah berderak, dan pintu itu terayun terbuka dengan kasar. Cahaya dari lorong membanjiri garasi yang gelap. Aku berdiri di sana, di tengah ruangan, mataku sudah terbiasa dengan cahaya remang. Aku mengangkat wajahku, menatap lurus ke depan. Semua orang menatapku. Para tamu, para pengawal, ibu, Riana, dan Baskara. Aku melangkah keluar dari kegelapan, melintasi ambang pintu yang rusak. Aku mengabaikan serpihan kayu di lantai. Blus kusamku dan celana hitamku tampak begitu kontras dengan kemewahan di sekelilingku. Aku melihat wajah ibu dan Riana. Mereka menatapku seolah melihat hantu. Ketakutan dan ketidakpercayaan berperang di mata mereka. Baskara segera menghampiriku. Raut wajahnya yang keras melembut saat melihatku. "Nona Lara, Anda tidak apa-apa?" Aku hanya mengangguk singkat. Kemudian, hal yang paling tidak terduga bagi semua orang di sana terjadi. Baskara, pria yang begitu berwibawa dan mengintimidasi itu, tiba-tiba membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapanku. Sebuah busur penghormatan yang penuh dedikasi. Serentak, semua pengawal berjas hitam yang tersebar di seluruh properti, seolah menerima perintah tak terlihat, juga ikut membungkuk hormat ke arahku. Dunia seolah berhenti berputar. Keheningan total menyelimuti tempat itu. Satu-satunya suara adalah napas tertahan dari para tamu yang menyaksikan pemandangan surreal itu. Seorang gadis berpakaian lusuh, yang baru saja dikeluarkan dari garasi tempat dia dikurung, kini menerima penghormatan layaknya seorang ratu dari sepasukan pria berseragam. Topeng mereka telah jatuh. Dan sekarang, giliranku untuk menjatuhkan topengku. Keheningan yang pecah setelah mereka semua membungkuk terasa lebih berat daripada kebisingan manapun. Aku bisa mendengar suara gelas sampanye yang terlepas dari genggaman seseorang dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Suara itu terdengar seperti letusan pistol di tengah kesunyian. Semua mata tertuju padaku, dipenuhi dengan campuran kebingungan, keterkejutan, dan rasa tak percaya yang begitu kental. Baskara masih dalam posisi membungkuk. "Maafkan kami karena terlambat, Nona." Aku menatap puncak kepalanya sejenak sebelum berkata dengan suara yang tenang dan jelas, suara yang sepertinya bukan milikku, "Berdirilah, Baskara. Kalian semua juga." Perintah itu dipatuhi seketika. Mereka semua menegakkan tubuh, kembali ke posisi siaga, namun kini tatapan mereka terfokus padaku, menunggu instruksi selanjutnya. Aku melirik melewati bahu Baskara, mataku bertemu dengan mata ibu dan Riana.
Wajah mereka adalah sebuah kanvas horor. Mulut Riana sedikit terbuka, sementara mata ibu berkedip-kedip cepat seolah mencoba memahami gambar di depannya yang tidak masuk akal. Aku mulai berjalan. Setiap langkahku terasa mantap di atas lantai yang dingin. Aku tidak berjalan ke arah Baskara untuk mencari perlindungan. Aku juga tidak berjalan ke arah keluargaku untuk menuntut penjelasan. Aku berjalan ke tengah-tengah ruangan, ke titik di mana semua orang bisa melihatku dengan jelas. Aku berhenti di bawah lampu kristal yang cahayanya kini terasa seperti sorotan panggung yang sengaja disiapkan untukku. Baskara melangkah ke sisiku, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai ajudan. Apa-apaan ini, Lara? Desis Riana, akhirnya menemukan kembali suaranya. Nadanya bergetar, campuran antara kemarahan dan ketakutan. Siapa mereka ini? Preman mana yang kamu sewa untuk mempermalukan kami di pesta kami sendiri? Pesta kalian? Aku mengulang kata-kata itu. Sebuah senyum tipis, tanpa kehangatan sedikitpun, tersungging di bibirku. Kamu masih berpikir ini adalah pesta kalian? Aku menoleh ke arah Baskara. Baskara, kataku, suaraku terdengar ke seluruh ruangan yang senyap. Pastikan semua tamu meninggalkan properti ini dalam 5 menit. Antarkan mereka ke mobil masing-masing dengan sopan. Pesta ini selesai. Baik, Nona, jawab Baskara tanpa ragu. Dia memberi isyarat kepada para pengawalnya. Mereka segera bergerak dengan efisiensi yang menakutkan. Mereka tidak mendorong atau membentak, tetapi kehadiran mereka yang mengintimidasi dan permintaan mereka yang sopan namun tegas tidak bisa ditolak. Bapak, Ibu, mohon maaf, acara telah selesai. Mari kami antar Anda keluar. Para tamu, yang masih terlalu syok untuk protes, mulai bergerak menuju pintu keluar. Mereka berjalan sambil terus menoleh ke belakang, menatapku, Ibu, dan Riana. Bisikan-bisikan mulai terdengar semakin jelas. Jadi gadis itu, siapa sebenarnya? Gila, aku tidak menyangka. Lihat wajah Bu Alia dan Riana, mereka seperti mau pingsan. Dalam beberapa menit, ruang tamu yang tadinya ramai itu menjadi kosong. Yang tersisa hanyalah aku, Baskara, 2 pengawal yang berdiri diam di dekat pintu, dan 2 wanita yang dunianya baru saja jungkir balik. Ibu dan Riana. Ibu akhirnya maju selangkah. Wajahnya yang biasanya angkuh kini tampak rapuh dan bingung. Lara, jelaskan pada ibu. Ini semua hanya lelucon, kan? Kamu pasti marah karena kami menguncimu di garasi. Kami minta maaf. Oke? Sekarang suruh orang-orang ini pergi. Lelucon? Aku menatapnya lurus. Tatapan yang selama ini selalu kuarahkan ke lantai, kini kupancarkan langsung ke matanya. Selama 25 tahun, hidupku di rumah ini yang terasa seperti lelucon, Bu. Dan aku tidak pernah tertawa sekalipun. Aku berjalan perlahan mendekati mereka. Riana secara refleks mundur selangkah. Dia, yang selalu menjadi penindasku, kini menatapku dengan gentar. Kalian menikmati rumah ini? Tanyaku pelan. Lantai marmernya, kolam renangnya, taman belakangnya yang luas. Kalian suka? Mereka tidak menjawab, hanya menatapku dengan bingung. Aku yang mendesainnya, lanjutku. Setiap ubin, setiap gagang pintu, setiap jenis tanaman di taman itu, aku yang memilihnya. Aku yang memastikan rumah ini dibangun dengan sempurna sesuai impian kalian. Impian yang sering kalian bicarakan di meja makan, sementara aku hanya boleh diam mendengarkan. Wajah Riana mengernyit. Jangan mengada-ada, Lara. Rumah ini warisan dari ayah. Warisan dari ayah? Aku tertawa kecil, suara tawa yang hambar. Ayah hanya meninggalkan tumpukan utang, Riana. Utang yang juga sudah kulunasi. Aku berhenti di depan sebuah lukisan besar di dinding, sebuah pemandangan abstrak yang dibeli ibu di galeri seni ternama. Lukisan ini, ibu sangat menyukainya, bukan? Harganya 200 juta. Ibu bilang pada teman-teman arisan ibu bahwa ibu membelinya dari tabungan. Padahal, aku yang menyuruh Baskara membelinya di sebuah lelang dan mengirimkannya ke sini sebagai hadiah dari galeri. Aku berbalik menatap Riana. Dan mobil sport merahmu itu. Kamu pikir perusahaan leasing begitu baik hati memberikan cicilan serendah itu padamu?
Perusahaan leasing itu adalah salah satu anak perusahaan dari Kencana Group. Aku yang menyetujui pengajuan kreditmu dengan syarat seringan itu. Kencana Group? Bisik ibu, nama itu terdengar familiar di telinganya. Dia baru saja membanggakannya pada Pak Harto beberapa jam yang lalu. Ya, Bu. Kencana Group, kataku, menekankan setiap suku katanya. Perusahaan properti yang membangun seluruh perumahan elit ini. Perumahan, Gria Kencana, yang begitu kalian banggakan. Kalian tinggal di rumah paling besar di perumahan ini, di lokasi yang paling strategis. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa? Aku membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Aku melihat pemahaman yang mengerikan itu mulai merayap di wajah mereka. Mata Riana melebar, sementara ibu mulai menggelengkan kepalanya pelan, menolak untuk percaya. Tidak mungkin. Bisik ibu. Kenapa tidak mungkin? Tanyaku. Karena aku hanya Laras si gadis pendiam? Karena aku hanya memakai baju lusuh? Karena aku tidak pernah membantah saat kalian menyuruhku melakukan ini dan itu? Itu semua topeng, Bu. Topeng yang kupakai dengan harapan suatu hari nanti kalian akan mencintaiku apa adanya, bukan karena apa yang kumiliki. Aku menghela napas, rasa lelah yang begitu mendalam tiba-tiba menyelimutiku. Tapi aku salah. Semakin banyak yang kuberikan, semakin kalian merendahkanku. Kalian pikir semua ini jatuh dari langit. Kalian pikir kalian berhak mendapatkannya. Malam ini, saat kalian mengunciku di garasi agar aku tidak mempermalukan kalian, aku sadar. Kalian tidak akan pernah berubah. Ini pasti bohong. Pekik Riana, suaranya histeris. Kamu tidak mungkin pemilik semua ini. Kamu hanya pegawai rendahan. Aku menatap Baskara. Dia mengerti. Dia melangkah maju dan mengeluarkan sebuah tablet tipis dari dalam jasnya. Dia menyalakannya dan menunjukkan sebuah layar kepada ibu dan Riana. Di sana terpampang struktur kepemilikan Kencana Group. Di puncak hierarki tertinggi, di dalam kotak bergaris merah, hanya ada satu nama, Lara Adriani. Namaku. Ibu menatap layar itu, lalu menatapku. Kakinya lemas, dan dia jatuh terduduk di sofa di belakangnya. Napasnya tersengal-sengal. Riana hanya bisa menatap layar tablet itu dengan mulut ternganga, wajahnya pucat seperti mayat. Bukti itu begitu nyata, begitu tak terbantahkan. Sekarang kalian percaya? Tanyaku dingin. Tidak ada jawaban. Hanya ada suara isak tangis ibu yang tertahan. Selama ini, kataku, suaraku kini tanpa emosi. Aku memberimu segalanya. Sebuah kehidupan yang nyaman, kehormatan, kemewahan. Aku hanya meminta satu hal sebagai balasannya, sedikit saja rasa hormat. Sedikit saja pengakuan sebagai bagian dari keluarga. Tapi bahkan hal sekecil itu pun tidak bisa kalian berikan. Aku menatap mereka berdua, yang kini tampak begitu kecil dan menyedihkan di tengah kemegahan rumah yang kubangun untuk mereka. Topengku sudah kubuka. Dan sekarang, aku ingin kalian melihat wajah asliku. Wajah pemilik rumah ini. Wajah orang yang akan mengambil kembali semua yang pernah kuberikan pada kalian. Aku berbalik memunggungi mereka, tak sanggup lagi melihat kehancuran di wajah mereka. Baskara, panggilku. Ya, Nona. Hubungi tim legal kita. Aku mau surat perintah pengosongan untuk properti ini terbit besok pagi. Berikan mereka waktu 48 jam untuk berkemas dan pergi. Perintah itu terasa seperti vonis mati. Aku mendengar ibu terisak semakin keras. Tapi aku tidak menoleh. Topeng si lemah lembut Lara telah jatuh dan hancur berkeping-keping di lantai marmer ini. Yang tersisa hanyalah pemilik, Kencana Group, yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Ruang tamu yang luas itu kini terasa seperti sebuah makam. Keheningan yang ditinggalkan oleh para tamu terasa berat dan menekan, hanya dipecah oleh isak tangis ibu yang terduduk lemas di sofa beludru. Riana berdiri kaku di sampingnya, wajahnya yang cantik kini pucat dan berkerut karena amarah dan ketidakpercayaan. Mereka berdua menatapku, tapi aku merasa seolah-olah aku tidak lagi berada di ruangan yang sama dengan mereka. Ada sebuah jurang yang baru saja tercipta di antara kami, jurang yang tak mungkin lagi terseberangi. Badai yang kunantikan bukan lagi sebuah ancaman di kejauhan. Ia telah tiba. Ia ada di sini, di dalam ruangan ini,
di dalam tatapanku yang dingin dan keputusan-keputusanku yang tak akan goyah. Lara, anakku. Ibu akhirnya berhasil bicara di sela-sela isak tangisnya. Suaranya parau dan gemetar. Dia mengulurkan tangannya ke arahku, sebuah gerakan yang dulu mungkin akan membuatku luluh. Jangan begini, nak. Tolong, jangan lakukan ini pada ibumu sendiri. Ibu sayang padamu. Kata-kata itu, ibu sayang padamu, terdengar begitu asing. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku mendengarnya. Mungkin saat aku masih kecil, sebelum Riana menjadi pusat dunianya. Atau mungkin tidak pernah sama sekali. Kata-kata itu terasa kosong, sebuah taktik terakhir yang putus asa. Aku tidak bergerak mendekat. Sayang, aku mengulang kata itu dengan nada datar. Apakah mengunciku di garasi itu caramu menunjukkan rasa sayang, Bu? Atau mungkin saat ibu memberitahu Bu Anita bahwa aku ini kerabat jauh dari desa yang menumpang? Atau saat ibu membiarkan Riana membuang gambar buatanku waktu aku berumur 8 tahun karena menurutnya jelek? Yang mana satu, Bu? Aku agak bingung. Setiap kalimatku adalah sebuah tusukan, sebuah pengingat akan luka-luka kecil yang telah menumpuk menjadi gunung kebencian. Wajah ibu memucat, tangannya yang terulur perlahan-lahan turun. Dia tidak punya jawaban. Riana, di sisi lain, tidak memilih jalur air mata. Kemarahannya akhirnya meledak. Dasar tidak tahu berterima kasih. Pekiknya, suaranya melengking. Jadi ini rencanamu selama ini? Kamu sengaja membuat kami nyaman, lalu kamu hancurkan semuanya? Kamu licik, Lara. Kamu ular. Aku licik? Aku menatap kakakku. Siapa yang setiap bulan meminta uang tambahan padaku dengan alasan untuk biaya kuliah tambahan? Padahal uangnya kau pakai untuk membeli tas desainer? Siapa yang mengambil ide presentasiku saat kita masih SMA dan mengakuinya sebagai idemu sendiri di depan guru? Aku belajar licik dari yang terbaik, Riana. Itu tidak sama, bentak Riana. Kamu tidak pantas mendapatkan semua ini. Kamu tidak punya kelas. Lihat saja penampilanmu. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa membangun semua ini? Mungkin karena aku tidak menghabiskan waktuku di depan cermin atau di kafe-kafe mahal. Balasku dingin. Saat kamu sibuk arisan, aku sibuk mempelajari analisis pasar properti. Saat kamu sibuk memilih baju untuk pesta, aku sibuk menegosiasikan kontrak pembebasan lahan. Kita semua punya pilihan, Riana. Dan inilah hasil dari pilihan-pilihan kita. Rasa putus asa mulai menjalari ibu. Dia bangkit dari sofa, berjalan terhuyung-huyung ke arahku. Dia mencoba meraih tanganku. Lara, tolonglah pikirkan ayahmu. Apa yang akan dia katakan jika melihat kita seperti ini? Aku menarik tanganku sebelum dia sempat menyentuhnya. Jangan bawa-bawa nama ayah, desisku. Ayah akan lebih malu melihat bagaimana kalian memperlakukan putrinya sendiri. Ayah mengajariku untuk menjadi kuat dan mandiri. Dan itulah yang sedang kulakukan sekarang. Aku berbalik sedikit, memberi isyarat pada Baskara. Baskara, ponselku. Baskara segera menyerahkan sebuah ponsel yang berbeda dari ponsel usang yang biasa kupakai. Ini adalah ponsel pintarku yang sebenarnya, sebuah perangkat tipis berwarna hitam pekat. Aku mengambilnya dan membuka daftar kontakku di depan mata mereka. Aku ingin mereka melihat dan mendengar secara langsung bagaimana dunia mereka akan kubongkar, satu persatu. Panggilan pertama, kataku sambil menekan sebuah nomor. Aku menyalakan mode pengeras suara. Nada sambung berbunyi sekali sebelum sebuah suara profesional menjawab. Selamat malam, Nona Lara. Ada yang bisa saya bantu? Itu adalah suara direktur bank privat yang mengurus keuanganku. Selamat malam, Pak Suryo, jawabku tenang. Saya punya beberapa instruksi. Tolong bekukan segera semua rekening giro dan tabungan atas nama Alia Dahlia dan Riana Anindita. Di seberang telepon, tidak ada pertanyaan. Hanya kepatuhan. Baik, Nona, sedang kami proses. Selanjutnya, batalkan semua kartu kredit tambahan yang terhubung ke rekening utama saya atas nama mereka berdua. Ya, termasuk yang platinum dan titanium. Pastikan pemblokiran efektif dalam 5 menit ke depan. Segera dilaksanakan, Nona. Ada lagi? Itu saja untuk sekarang. Terima kasih, Pak Suryo.
Aku menutup telepon. Ibu menatapku dengan ngeri, seolah aku baru saja mencabut selang oksigennya. Riana tampak seperti ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Akses mereka ke sumber kehidupan mereka, uangku, baru saja diputus. Aku tidak berhenti. Aku langsung menekan nomor lain. Halo, Kencana Auto Leasing di sini. Hubungkan saya dengan manajer penagihan, kataku. Setelah jeda singkat, suara pria yang berbeda terdengar. Selamat malam, Nona Lara. Rupanya namaku sudah cukup dikenal di semua lini bisnisku. Selamat malam. Saya mau Anda mengatur penarikan unit besok pagi. Sebuah Mercedes-Benz A-Class berwarna merah, plat nomor B1241 RYN. Aku melafalkan nomor plat mobil Riana dari ingatan. Lokasinya di perumahan Gria Kencana, Blok A nomor 1. Pastikan tim Anda datang sekitar pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi. Baik, Nona. Akan kami laksanakan, jawab manajer itu. Bagus. Terima kasih. Kali ini, Riana yang bereaksi. Tidak. Jangan. Itu mobilku. Pekiknya histeris. Kamu tidak bisa mengambilnya. Aku bisa, dan aku akan melakukannya. Jawabku tanpa menoleh padanya. Atas namaku, aturanku. Aku melanjutkan ke panggilan ketiga, kali ini ke bagian manajemen keanggotaan di Kencana Group yang mengurus fasilitas gaya hidup. Aku membatalkan keanggotaan Riana di country club, pusat kebugaran elit, dan akses eksklusif lainnya. Setiap panggilanku adalah satu pilar lagi dari kehidupan mewah mereka yang kuruntuhkan. Setelah panggilan terakhir, aku meletakkan ponsel itu di meja. Aku menatap mereka, dua wanita yang hancur. Ibu sudah kembali terduduk di sofa, menangis tanpa suara, bahunya berguncang hebat. Riana berdiri mematung, wajahnya kosong, matanya menatap nanar ke satu titik di dinding. Dia terlihat seperti boneka porselen yang retak. Apakah aku merasa puas? Tidak. Tidak ada kemenangan dalam menghancurkan keluargamu sendiri. Yang kurasakan hanyalah kehampaan yang dingin dan kelegaan yang getir. Ini adalah sebuah operasi yang menyakitkan, tapi perlu. Tumor ganas harus diangkat sebelum menyebar dan membunuh inangnya. Dan selama bertahun-tahun, aku telah menjadi inang bagi keserakahan dan kekejaman mereka. Kenapa, Lara? Bisik ibu di tengah tangisnya. Kenapa kamu sekejam ini? Aku menatapnya untuk terakhir kalinya malam itu. Ibu bertanya kenapa aku kejam, aku menggeleng pelan. Aku tidak kejam. Aku hanya berhenti menjadi baik. Kalian yang tidak pernah tahu bedanya. Dengan itu, aku berbalik. Baskara, siapkan kamar di hotel perusahaan untukku malam ini. Urus sisanya. Baik, Nona. Aku berjalan menuju pintu utama, melewati dua pengawal yang membukakan pintu untukku. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Saat aku melangkah keluar ke udara malam yang sejuk, aku meninggalkan semua masa laluku di dalam rumah itu. Badai telah melewati pusatnya. Kini yang tersisa hanyalah puing-puing yang harus dibersihkan. Dan itu bukan lagi tugasku. Pagi datang tanpa kehangatan. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela-jendela raksasa di ruang tamu, hanya menyoroti kehampaan dan kekacauan sisa pesta semalam. Gelas-gelas kosong, piring-piring kotor, dan serpihan-serpihan dekorasi menjadi saksi bisu dari sebuah perayaan yang berakhir menjadi sebuah pemakaman. Pemakaman bagi kehidupan nyaman ibu dan Riana. Mereka berdua tidak tidur semalaman. Ibu duduk di sofa yang sama sejak aku pergi, matanya bengkak dan merah, tatapannya kosong menembus dinding. Riana mondar-mandir di ruangan itu seperti harimau dalam sangkar, sesekali berhenti untuk menendang bantal sofa atau bergumam marah pada dirinya sendiri. Ilusi kemewahan mereka telah pecah, dan realitas yang keras mulai meresap masuk seperti udara dingin yang membekukan. Mereka masih menyimpan sedikit harapan. Mungkin Lara hanya menggertak. Mungkin setelah amarahnya reda, dia akan menelepon dan membatalkan semuanya. Mungkin ini semua hanyalah mimpi buruk yang panjang. Harapan itu hancur berkeping-keping tepat pada pukul 8 pagi. Bel pintu berbunyi. Bukan suara bel merdu yang biasa mereka dengar, tapi suara yang tajam dan menuntut. Riana, dengan rambut acak-acakan dan masih mengenakan gaun pestanya yang sudah lecek, membuka pintu dengan kasar.
Di luar tidak berdiri Lara yang memelas. Yang berdiri di sana adalah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, berpakaian setelan bisnis yang rapi. Mereka membawa tas kerja dari kulit dan memancarkan aura profesionalisme yang dingin. Di belakang mereka, berdiri 2 petugas keamanan perumahan berseragam lengkap. "Selamat pagi," sapa wanita yang berdiri di depan. Dia tampak paling senior. "Kami dari firma hukum, Cakrawala Legal, mewakili Kencana Group. Kami di sini untuk bertemu dengan Ibu Alia Dahlia dan Nona Riana Anindita." Riana mencoba membanting pintu, tapi salah satu pria dengan sigap menahannya. "Kami sarankan Anda untuk bersikap kooperatif, Nona." Ibu, yang mendengar keributan itu, berjalan terhuyung-huyung ke arah pintu. "Ada apa ini?" Wanita pengacara itu menatap ibu dengan tatapan netral. "Ibu Alia Dahlia? Saya Amelia. Saya di sini untuk menyerahkan surat perintah pengosongan resmi atas properti ini, dengan nomor sertifikat hak milik 3475, yang terdaftar atas nama Nona Lara Adriani, Direktur Utama, Kencana Group." Amelia membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen resmi. Dia mulai membacakan isinya dengan suara yang jelas dan tanpa emosi. Setiap kata terdengar seperti pukulan palu hakim. "Berdasarkan instruksi dari pemilik sah properti, Anda berdua diminta untuk mengosongkan tempat ini dalam waktu 48 jam terhitung sejak surat ini diterima." "Tidak. Ini tidak sah. Ini rumah kami," teriak Riana, mencoba merebut dokumen itu. Amelia menariknya kembali dengan tenang. "Properti ini sepenuhnya milik Nona Lara, Nona. Nama Anda berdua tidak tercantum dalam dokumen kepemilikan manapun. Anda tinggal di sini atas izin beliau. Dan izin itu telah dicabut." Dia menyerahkan map itu kepada ibu. Tangan ibu gemetar hebat saat menerimanya. Dia membuka dan melihat dokumen-dokumen itu, salinan sertifikat tanah, surat-surat legal dengan banyak stempel dan tanda tangan. Semua begitu resmi. Semua begitu final. 48 jam, lanjut Amelia, seolah tidak terpengaruh oleh drama di hadapannya. "Petugas keamanan akan ditempatkan di depan properti untuk mengawasi proses pemindahan barang-barang pribadi Anda. Setelah batas waktu berakhir, tim kami akan datang untuk mengganti semua kunci. Jika Anda menolak, kami terpaksa akan melakukan pengosongan paksa sesuai prosedur hukum." Setelah mengatakan itu, tim hukum itu membungkuk sedikit, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan ibu dan Riana bersama 2 petugas keamanan yang kini berdiri tegap di kedua sisi gerbang depan. Vonis telah dijatuhkan. Jam pasir telah dibalik. 48 jam. Waktu terasa berjalan begitu cepat sekaligus begitu lambat. Kepanikan mulai melanda. Mereka harus berkemas. Tapi apa yang harus dikemas? Hampir semua barang di rumah itu, furnitur, peralatan elektronik, karya seni, adalah aset milik rumah, milik Lara. Mereka hanya boleh membawa barang-barang pribadi mereka. Proses berkemas itu berubah menjadi neraka. Mereka saling menyalahkan atas setiap barang yang mereka sentuh. "Ini semua salahmu," jerit ibu sambil melempar sebuah gaun ke dalam koper. "Kalau saja kamu tidak sombong dan terus-menerus merendahkan Lara." "Salahku? Siapa yang selalu membanding-bandingkanku dengannya saat kecil, membuatku membencinya? Siapa yang selalu bilang aku harus menjadi yang terbaik sementara dia tidak penting?" "Itu ibu," balas Riana tidak kalah keras, air matanya bercucuran membasahi blus sutra yang sedang dilipatnya. Mereka membuka lemari-lemari yang penuh dengan pakaian dan tas bermerek. Tapi sukacita saat membelinya dulu kini hilang, digantikan oleh kepahitan. Barang-barang ini adalah simbol dari kehidupan yang telah direnggut dari mereka. Riana mencoba memasukkan semua tasnya ke dalam beberapa koper besar, menolak untuk meninggalkan satu pun. Ibu, di sisi lain, lebih banyak menangis sambil memandangi foto-foto keluarga yang terpajang di dinding. Foto-foto di mana mereka bertiga tersenyum, sebuah kebohongan yang dibingkai dengan indah. Puncak penghinaan terjadi keesokan paginya, tepat pukul 9, seperti yang telah dijadwalkan. Sebuah truk derek besar berwarna kuning berhenti tepat di depan rumah. Para tetangga, yang sudah mendengar desas-desus tentang drama di pesta malam sebelumnya, mulai keluar dari rumah mereka, berpura-pura menyiram tanaman atau memeriksa kotak surat, padahal mata mereka semua tertuju ke rumah nomor 1 itu.
Dua orang petugas turun dari truk dan menunjukkan surat perintah penarikan kepada petugas keamanan. Riana, yang melihat pemandangan itu dari jendela kamarnya, berlari keluar dengan panik. "Jangan sentuh mobilku. Pergi kalian!" teriaknya histeris, mencoba menghalangi petugas derek. Petugas itu hanya menatapnya dengan kasihan. "Maaf, Nona. Kami hanya menjalankan perintah." Petugas keamanan dengan sopan menahan Riana, mencegahnya mendekati mobil. Dia hanya bisa menjerit dan menangis saat mobil sport merah kesayangannya, simbol statusnya, diangkat ke atas truk derek dan dibawa pergi. Penghinaan itu begitu publik, begitu telanjang. Dia bisa merasakan tatapan para tetangga menusuknya seperti ribuan jarum. Sementara semua ini terjadi, aku berada di sebuah penthouse suite di salah satu hotel milik perusahaanku. Aku tidak menyaksikan penghinaan itu secara langsung. Aku hanya menerima laporan singkat dari Baskara melalui telepon. "Penarikan unit berjalan lancar, Nona." Aku hanya menjawab, "Baik." Tidak ada rasa kemenangan dalam suaraku. Hanya ada rasa lega yang suram. Ini adalah konsekuensi, bukan balas dendam. Ini adalah tindakan yang perlu untuk melindungi diriku sendiri dan semua yang telah kubangun. 48 jam itu akhirnya berakhir. Di sore hari kedua, sebuah mobil van sewaan yang kecil dan buluk berhenti di depan rumah. Ibu dan Riana, dengan mata bengkak dan wajah kuyu, memasukkan beberapa koper dan kotak terakhir mereka ke dalam van itu. Hanya itu yang tersisa dari kehidupan mewah mereka. Saat mereka akan masuk ke dalam van, sebuah tim baru datang. Tim tukang kunci. Mereka mulai bekerja, mengganti kunci pintu utama, kunci gerbang, kunci pintu belakang. Suara bor dan logam yang beradu terdengar begitu final. Ibu dan Riana berdiri sejenak di trotoar, menatap rumah megah yang pernah menjadi milik mereka. Rumah yang kini telah tertutup bagi mereka untuk selamanya. Tidak ada lagi tempat untuk kembali. Mereka kini benar-benar sendirian, hanya dengan penyesalan dan kesalahan mereka sebagai teman perjalanan. Mereka masuk ke dalam van, dan mobil itu perlahan menjauh, membawa mereka menuju kehidupan baru yang tidak pernah mereka bayangkan, kehidupan di reruntuhan. Kerajaan mereka runtuh bukan dengan ledakan dahsyat, melainkan dengan serangkaian keheningan yang memekakan telinga. Hening saat kartu debit ibu ditolak ketika mencoba membayar 2 botol air mineral di sebuah warung kecil. Suara, bip bip bip, yang tajam dari mesin edisi itu terdengar lebih keras daripada bentakan manapun. Wajah ibu memerah padam, sementara tatapan kasihan dari pemilik warung terasa seperti tamparan. "Maaf, Bu, saldonya tidak mencukupi," kata si pemilik warung, suaranya pelan karena tidak enak hati. "Coba lagi. Pasti mesinmu yang rusak." Sentak ibu, rasa malunya berubah menjadi amarah. Pemilik warung mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Riana, yang berdiri di sampingnya dengan wajah tertutup kacamata hitam besar, seolah itu bisa membuatnya tak terlihat, mendorong ibunya minggir. Dia mengeluarkan kartu kredit platinumnya dengan gerakan angkuh yang tersisa dari kebiasaan lama. "Pakai ini," desisnya. Kartu itu digesek. Hening sejenak. Lalu suara yang sama. "Ditolak." Riana merebut kembali kartunya, menatapnya seolah benda itu telah mengkhianatinya. Saat itulah mereka benar-benar sadar. Elara tidak main-main. Semua akses telah diputus. Mereka terdampar di pulau kemiskinan, dikelilingi oleh lautan kekayaan yang pernah mereka sebut milik mereka. Dengan sisa uang tunai yang berhasil mereka kumpulkan dari dompet dan laci, tak lebih dari beberapa ratus ribu rupiah, mereka menyewa sebuah kamar di penginapan melati yang letaknya di gang sempit dan becek. Kamar itu berbau apak, spraynya terasa lembab, dan dindingnya memiliki bercak-bercak jamur. Kontras yang begitu kejam dengan kamar tidur mereka yang luas dengan spray katun Mesir dan pemandangan taman. Malam pertama di penginapan itu dihabiskan dalam kebisuan yang tegang. Mereka terlalu lelah untuk bertengkar, terlalu syok untuk merencanakan apapun. Mereka hanya berbaring di kasur yang keras, menatap langit-langit yang retak, masing-masing tenggelam dalam mimpi buruk pribadi mereka. Kehidupan mewah mereka telah membangun sebuah benteng di sekeliling mereka, dan kini benteng itu telah runtuh, menimpa mereka dengan puing-puing realitas. Keesokan harinya, rasa lapar memaksa mereka untuk bergerak. Uang tunai mereka menipis dengan cepat. "Kita harus menjual sesuatu," kata ibu,
suaranya serak. Matanya tertuju pada pergelangan tangan Riana, pada jam tangan berlapis emas yang berkilau bahkan di dalam kamar yang remang. Riana memeluk pergelangan tangannya secara protektif. Tidak. Ini hadiah ulang tahunku. Hadiah yang dibeli dengan uang Lara, balas ibu tajam. Kamu mau kita mati kelaparan? Jam tangan itu, atau tas-tas bermerekmu itu, kita harus menjualnya. Setelah perdebatan sengit yang penuh air mata, Riana akhirnya setuju untuk menjual salah satu tas desainer kesayangannya. Dia memilih yang paling ikonik, sebuah tas tangan kulit yang harganya setara dengan sebuah mobil kecil. Dengan sisa uang mereka naik taksi ke sebuah butik barang mewah bekas di pusat perbelanjaan kelas atas, tempat yang dulu sering Riana kunjungi sebagai pelanggan. Saat masuk, Riana masih mencoba mempertahankan sikap angkuhnya, meskipun penampilannya sudah tidak mendukung. Pemilik toko, seorang wanita paruh baya dengan tatapan tajam, menyambutnya dengan senyum tipis. Dia mengenali Riana. "Loh, Nona Riana. Tumben kemari. Mau cari koleksi baru?" sapanya. "Aku mau menjual ini," kata Riana singkat, meletakkan tasnya di atas meja kaca dengan gerakan yang sedikit gemetar. Pemilik toko mengambil tas itu. Dia memeriksanya dengan teliti, matanya yang terlatih menyapu setiap jahitan, logo, dan tekstur kulit. Dia mengeluarkan kaca pembesar kecil, memeriksa nomor seri di bagian dalam. Keheningan terasa mencekam. Riana menahan napas. Akhirnya, wanita itu meletakkan kembali tas itu di meja. Senyumnya yang tadi tipis kini berubah menjadi senyum kasihan. "Maaf, Nona Riana," katanya dengan suara yang halus. "Kami tidak bisa menerima ini." "Apa maksudmu?" "Ini asli. Aku membelinya di Paris," protes Riana, suaranya meninggi. "Tas ini memang dibuat dengan sangat baik. Replika kualitas super," jelas si pemilik toko. "Tapi tetap saja replika. Lihat jahitan di sudut ini, sedikit tidak konsisten. Dan nomor serinya, satu digit terakhirnya salah. Orang awam tidak akan tahu, tapi bagi kami..." Dia mengangkat bahu. "Ini barang palsu." Dunia Riana seakan runtuh untuk kedua kalinya. Tas yang selama ini dia bangga-banggakan, yang dia pamerkan ke semua teman-temannya, ternyata palsu. Lara tidak hanya memberinya kemewahan, tapi juga ilusi kemewahan. Penghinaan ini terasa lebih dalam, lebih pribadi. Dia bahkan tidak diberi barang yang asli. Dengan perasaan hancur, dia meraih tas palsunya dan lari keluar dari toko, mengabaikan panggilan ibunya. Mereka akhirnya pergi ke pegadaian di pinggir jalan, tempat di mana tidak ada yang peduli tentang merek atau keaslian. Jam tangan Riana dan beberapa perhiasan milik ibu dihargai sangat rendah, jauh di bawah nilai yang mereka bayangkan. Tapi mereka tidak punya pilihan. Mereka butuh uang. Uang hasil gadai itu memberi mereka sedikit ruang bernapas, tapi juga membuka lubang baru di hati mereka, lubang status sosial. Riana mencoba menghubungi teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya. Teleponnya tidak diangkat. Pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Akhirnya, salah satu temannya yang bernama Siska, yang paling dekat dengannya, mengangkat telepon. "Halo, SIS, sapa Riana," mencoba terdengar ceria. "Oh, Riana. Ada apa?" jawab Siska, nadanya dingin dan berjarak. "Kamu sibuk? Aku pikir mungkin kita bisa makan siang atau..." "Maaf, Riana, aku sibuk sekali minggu ini," potong Siska cepat. "Lagi pula, aku dengar berita tentang keluargamu. Aku turut prihatin." Kata prihatin itu diucapkan dengan nada yang sama sekali tidak menunjukkan simpati. Itu adalah cara halus untuk mengatakan, "Aku tahu kamu sudah bangkrut dan aku tidak mau berurusan denganmu. Tapi, SIS, aku..." "Sudah dulu, ya. Manajerku memanggil. Nanti kuhubungi lagi." Klik, telepon ditutup. Riana menatap ponselnya dengan nanar. Siska tidak akan pernah meneleponnya lagi. Dia mengerti sekarang. Teman-temannya bukanlah temannya, mereka adalah pengikut kekayaannya. Tanpa kekayaan itu, dia bukan siapa-siapa bagi mereka. Dia telah diasingkan dari dunianya, dibuang seperti sampah. Ibu juga menghadapi tembok yang sama. Dia mencoba menelepon beberapa kerabat jauh, berharap ada yang mau menampung mereka untuk sementara.
Jawabannya selalu sama, penolakan yang dibungkus dengan berbagai alasan. Maaf, rumah kami sedang direnovasi. Aduh, mertua sedang menginap, kamar penuh, semua orang tahu apa yang terjadi. Berita tentang kejatuhan mereka menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Tidak ada yang mau terseret ke dalam masalah mereka. Mereka kini benar-benar terisolasi. Tidak ada uang, tidak ada teman, tidak ada keluarga yang bisa diandalkan. Kerajaan mereka tidak hanya runtuh, tetapi tanah tempatnya berdiri pun seolah ikut amblas, menelan mereka hidup-hidup. Dengan sisa uang pegadaian, mereka tahu mereka tidak bisa terus tinggal di penginapan. Mereka harus mencari tempat yang lebih murah, tempat tinggal permanen yang baru. Setelah mencari selama beberapa hari, mereka menemukan satu-satunya tempat yang sesuai dengan anggaran mereka yang sangat terbatas. Sebuah rumah kontrakan petak di sebuah gang padat penduduk. Untuk sampai ke sana, mereka harus melewati jalan sempit yang hanya muat satu motor, diapit oleh selokan berair hitam. Rumah itu sendiri hanya terdiri dari satu ruangan serbaguna, dengan kamar mandi kecil di pojok. Cat dindingnya sudah mengelupas di banyak tempat, dan atapnya bocor saat hujan. Bab itu ditutup saat mereka berdiri di ambang pintu kontrakan itu. Bau pengap dan lembab menyambut mereka. Di luar, suara anak-anak berteriak, knalpot motor, dan musik dangdut dari tetangga sebelah saling bersahutan. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Istana mereka telah berganti menjadi gubuk. Kerajaan mereka yang megah kini tak lebih dari sebuah petak kecil di tengah lautan kemiskinan. Saat ibu melangkah masuk dan menjatuhkan kopernya di lantai semen yang retak, suara debuman itu terdengar seperti batu nisan bagi kehidupan lama mereka. Hidup di reruntuhan berarti membiasakan diri dengan hal-hal yang dulu tak terpikirkan. Membiasakan diri dengan suara tikus yang berlarian di atas plafon di malam hari. Membiasakan diri dengan antrian untuk menggunakan kamar mandi bersama yang airnya sering mati. Membiasakan diri dengan rasa lapar yang samar-samar tapi konstan, karena mereka harus menghitung setiap rupiah yang mereka keluarkan. Kontrakan peta itu menjadi sebuah pressure cooker bagi Ibu dan Riana. Di rumah megah mereka dulu, mereka bisa saling menghindar. Riana bisa pergi ke kamarnya yang luas, dan Ibu bisa menyibukkan diri di taman atau ruang keluarga. Di sini, tidak ada tempat untuk lari. Mereka terperangkap bersama dalam satu ruangan sempit, 24 jam sehari, bersama dengan kegagalan dan penyesalan mereka. Dan itu memicu pertengkaran. Pertengkaran yang brutal dan tiada henti. Setiap hal kecil bisa menjadi pemicunya. Ibu, kenapa air cucian berasnya dibuang semua? Harusnya bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Teriak Riana suatu pagi, menunjuk pot layu berisi tanaman cabai yang coba mereka tanam di depan kontrakan. Memangnya aku peduli dengan tanaman cabai bodoh itu? Balas Ibu, suaranya sama kerasnya. Seumur hidup Ibu ada pembantu. Mana Ibu tahu cara mengurus hal-hal seperti ini? Kalau bukan karena kesombonganmu yang memprovokasi Lara, kita tidak akan ada di sini. Kesombonganku? Ibu yang mengajariku untuk menjadi sombong. Ibu yang selalu bilang aku harus lebih baik dari Lara dalam segala hal. Ibu yang menanamkan kebencian itu dalam diriku sejak kecil. Jerit Riana, air matanya mulai mengalir. Ini semua salah Ibu. Salahku? Kamu yang mengusulkan untuk mengunci dia di garasi. Itu adalah puncaknya. Ide bodohmu itu yang menghancurkan kita. Pertengkaran seperti itu terjadi setiap hari. Mereka saling menyalahkan, menggali luka-luka lama, melemparkan setiap kesalahan yang pernah terjadi dalam hidup mereka ke wajah satu sama lain. Cinta antara ibu dan anak yang mungkin pernah ada, kini terkikis habis oleh penderitaan, hanya menyisakan kebencian dan kepahitan. Kebutuhan untuk bertahan hidup memaksa mereka melakukan hal yang paling mereka takuti, mencari pekerjaan. Bagi Riana, ini adalah sebuah penghinaan tertinggi. Dia, Riana Anindita, seorang sosialita, kini harus menundukkan kepala dan meminta pekerjaan. Dia mencoba melamar di butik-butik pakaian, berharap pengetahuannya tentang mode bisa berguna. Tapi sikapnya yang masih angkuh dan kurang ajar, membuatnya gagal di setiap wawancara. Jadi, apa pengalaman kerja Anda? Tanya seorang manajer butik, menatap CV Riana yang hampir kosong. Pengalaman saya adalah menjadi pelanggan setia di tempat-tempat seperti ini. Saya tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan kelas atas. Jawab Riana dengan percaya diri yang salah tempat.
Manajer itu tersenyum tipis. Kami mencari seseorang yang bisa melipat pakaian dengan rapi dan menyapa pelanggan dengan ramah, bukan seseorang yang memberitahu kami cara menjalankan bisnis kami. Terima kasih atas waktunya. Penolakan demi penolakan membuatnya frustrasi. Akhirnya, dia terpaksa menurunkan standarnya, melamar pekerjaan apa saja yang bisa dia dapatkan. Dia diterima sebagai pramusaji di sebuah kedai kopi yang ramai. Pekerjaan itu adalah sebuah siksaan. Dia harus berdiri selama 8 jam, membersihkan meja yang kotor, menerima perintah dari pelanggan yang kadang-kadang kasar, dan semua itu untuk upah minimum. Teman-teman kerjanya, yang melihat sikapnya yang enggan dan wajahnya yang selalu masam, tidak menyukainya. Dia menjadi orang yang terasing, bahkan di lingkungan kelas pekerja. Ibu, di sisi lain, terlalu tua dan tidak punya keahlian apapun untuk bisa bekerja. Dia mencoba membuka jasa cuci gosok kecil-kecilan untuk para tetangga. Tapi tangannya yang tidak terbiasa kerja kasar menjadi lecet dan kapalan. Hasil kerjanya pun sering tidak memuaskan, membuat para pelanggan mengeluh. Usahanya gagal total. Dia akhirnya hanya bisa berdiam diri di kontrakan, menunggu Riana pulang kerja sambil meratapi nasibnya. Penghinaan publik terus menghantui mereka. Suatu sore, saat Riana sedang dalam perjalanan pulang kerja, berdesak-desakan di dalam bus kota yang panas, dia melihat Siska, mantan sahabatnya, duduk di dalam mobil sedan mewah yang terjebak macet di samping bus. Mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Riana melihat ekspresi Siska, campuran antara kaget, jijik, dan sedikit rasa puas. Siska bahkan tidak tersenyum atau mengangguk. Dia hanya segera membuang muka, seolah Riana adalah pemandangan yang tidak menyenangkan. Rasa malu membakar wajah Riana. Dia segera turun di halte berikutnya, meskipun belum sampai tujuannya. Dia berjalan kaki sisa perjalanannya, air matanya mengalir deras di pipinya yang kotor karena debu jalanan. Dunia lamanya tidak hanya menutup pintu, tapi juga meludahinya saat dia jatuh. Di tengah semua pertengkaran dan penderitaan itu, ada satu malam yang berbeda. Malam itu hujan turun sangat deras, membuat atap kontrakan mereka bocor di beberapa titik. Mereka meletakkan ember dan panci untuk menampung air. Listrik padam, membuat ruangan menjadi gelap total, hanya diterangi oleh kilat yang sesekali menyambar. Mereka duduk di lantai yang dingin, tidak bertengkar. Mungkin mereka terlalu lelah. Dulu, bisik ibu pelan, suaranya nyaris tak terdengar di antara deru hujan. Waktu kalian masih kecil, setiap kali mati lampu, Lara selalu takut. Dia akan lari ke kamar ibu dan memeluk ibu erat-erat. Riana tidak menjawab, tapi dia mendengarkan. Ibu akan menyalakan lilin, dan kita bertiga akan duduk bersama. Ibu akan bercerita, atau kita akan membuat bayangan tangan di dinding. Lanjut ibu. Ada nada kerinduan dalam suaranya. Kerinduan akan masa lalu yang mungkin tidak seburuk yang selalu dia ingat. Dia selalu jadi anak yang penurut. Gumam ibu lagi. Dia tidak pernah meminta apa-apa. Itu adalah pertama kalinya ibu membicarakan Lara tanpa nada menyalahkan. Ada secercah penyesalan yang tulus dalam suaranya. Bukan penyesalan karena kehilangan uang, tapi penyesalan karena telah menyanyiakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa dibeli. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Secercah kesadaran itu hanya bertahan sekejap. Saat listrik kembali menyala beberapa jam kemudian, dan mereka melihat lagi wajah lelah dan putus asa satu sama lain di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip, dinding kebencian itu kembali terbangun. Momen singkat itu hilang, terkubur lagi di bawah reruntuhan kebanggaan dan penderitaan mereka. Mereka terjebak dalam siklus saling menyalahkan, hidup hari demi hari di dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa hari setelah mereka pergi, aku kembali ke rumah itu untuk pertama kalinya. Aku menyuruh Baskara dan tim keamanan untuk menunggu di luar. Aku perlu melakukan ini sendirian. Saat aku membuka pintu depan dan melangkah masuk, keheningan menyambutku. Tapi ini bukan keheningan yang damai. Ini adalah keheningan yang berat, penuh dengan gema pertengkaran, air mata, dan kepalsuan. Rumah itu terasa asing, seperti sebuah museum yang memamerkan kehidupan orang lain. Furnitur bergaya rococo yang dipilih ibu tampak norak dan berlebihan di bawah cahaya pagi. Bantal-bantal sutra yang disulam dengan benang emas, yang selalu dibanggakan Riana, terlihat dingin dan tidak mengundang.
Aroma parfum mereka yang mahal masih samar-samar tertinggal di udara, bercampur dengan bau makanan sisa pesta yang basi. Tempat ini bukan rumahku. Ini adalah monumen dari usahaku yang gagal untuk membeli cinta. Aku berjalan dari ruangan ke ruangan. Di kamar Riana, lemari raksasanya terbuka, memperlihatkan beberapa gantungan baju kosong yang tertinggal. Di meja riasnya, ada noda bedak dan bekas lipstik. Di kamar ibu, tempat tidurnya yang besar dan megah tampak menyedihkan tanpa ada yang menidurinya. Aku melihat bingkai-bingkai foto di dinding, foto-foto liburan kami di Eropa, di Jepang. Di setiap foto, ibu dan Riana tersenyum lebar ke arah kamera, sementara aku biasanya berdiri sedikit di pinggir, senyumku tipis dan canggung. Kami terlihat seperti keluarga, tapi kami hanyalah 3 orang asing yang kebetulan berfoto bersama. Rasa sesak memenuhi dadaku. Tapi itu bukan rasa sesal. Itu adalah rasa lega yang begitu dalam, seperti seseorang yang akhirnya bisa melepaskan beban berat yang telah dipikulnya selama bertahun-tahun. Aku sudah selesai. Aku tidak perlu lagi berpura-pura. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon Baskara. Baskara, panggil timnya. Aku mau semua barang di rumah ini dikeluarkan hari ini juga. Semua barang, Nona? Tanyanya, memastikan. Semuanya, tegasku. Setiap kursi, setiap meja, setiap karpet, setiap tirai. Kosongkan rumah ini sampai hanya tersisa dindingnya. Barang-barang yang masih bagus, sumbangkan ke panti asuhan atau yayasan manapun yang membutuhkan. Sisanya, buang saja. Aku tidak mau melihat satupun jejak mereka di sini. Kurang dari 1 jam kemudian, beberapa truk besar dan sebuah tim pekerja tiba. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan mereka mulai bekerja. Mereka bergerak cepat dan efisien, membungkus furnitur, menggulung karpet, menurunkan lukisan dari dinding. Aku merasa seperti sedang menyaksikan proses pengangkatan tumor dari tubuhku. Menyakitkan, tapi perlu untuk penyembuhan. Baskara menghampiriku, membawakan secangkir kopi panas. Anda yakin dengan ini semua, Nona? Tanyanya pelan, matanya menunjukkan kekhawatiran. Aku mengangguk sambil menerima kopi itu. Uapnya yang hangat terasa nyaman di tanganku. Aku tidak pernah seyakin ini seumur hidupku, Baskara. Aku tidak sedang membuang barang. Aku sedang membuang masa lalu. Kami berdiri diam berdampingan selama beberapa saat, menyaksikan proses pembersihan itu. Tim kami sudah menemukan lokasi mereka, kata Baskara, memecah keheningan. Mereka menyewa sebuah kontrakan petak di daerah padat penduduk di timur kota. Mereka juga sudah menggadaikan beberapa perhiasan. Aku mendengarkan laporan itu tanpa ekspresi. Aku membayangkan mereka di tempat seperti itu, dan anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah jarak. Mereka sudah menjadi bagian dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak lagi bersinggungan denganku. Biarkan saja, jawabku singkat. Mereka harus belajar bertahan hidup sendiri. Itu adalah satu-satunya pelajaran yang tidak pernah bisa kubelikan untuk mereka. Sore harinya, rumah itu sudah benar-benar kosong. Gema langkah kakiku terdengar nyaring di ruangan-ruangan yang telanjang. Cahaya matahari sore masuk dengan leluasa, menerangi partikel-partikel debu yang berterbangan di udara. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa memiliki potensi. Ia seperti kanvas kosong yang menungguku untuk melukisnya kembali. Aku tidak langsung pindah. Selama beberapa minggu, aku membiarkannya kosong, seolah memberinya waktu untuk bernapas dan menyembuhkan diri, sama sepertiku. Aku menyewa seorang arsitek interior ternama, bukan untuk membuat rumah ini tampak mewah, tapi untuk membuatnya terasa, aku. Semua cat dinding diganti. Warna-warna krem dan emas yang dipilih ibu diganti dengan palet warna yang lebih tenang dan alami. Putih gading, abu-abu muda, dan aksen kayu hangat. Furnitur yang kupilih bergaya minimalis modern, mengutamakan fungsi dan kenyamanan daripada pamer. Tidak ada lagi lampu kristal yang menyilaukan. Sebagai gantinya, aku memasang lampu-lampu dengan cahaya yang lembut dan tersembunyi. Salah satu kamar tamu yang besar kuubah menjadi perpustakaan pribadi sekaligus ruang kerja. Rak-rak buku setinggi langit-langit dipasang di sepanjang dinding, dan aku mulai mengisinya dengan ribuan buku yang selama ini hanya bisa kusimpan di dalam kotak. Di tengah ruangan,
Hanya ada sebuah meja kerja dari kayu solid dan sebuah kursi yang nyaman. Disinilah pusat duniaku yang baru. Di sini aku bisa berpikir, bermimpi, dan membangun kerajaanku lebih besar lagi, tanpa ada yang meremehkanku. Taman belakang yang tadinya penuh dengan bunga-bunga impor yang rewel perawatannya, kuubah menjadi taman bergaya Zen Jepang, dengan kolam ikan koi kecil, bebatuan, dan pasir putih. Itu menjadi tempatku untuk bermeditasi setiap pagi. Proses transformasi rumah itu adalah cerminan dari transformasiku sendiri. Aku membuang semua topeng yang pernah kupakai. Aku mulai mengenakan pakaian yang kusuka, pakaian sederhana namun berkualitas baik yang membuatku nyaman. Aku memotong pendek rambutku, sebuah simbol pembebasan. Aku mulai bertemu dengan orang-orang baru, bukan dari kalangan sosialita, tapi dari kalangan profesional, seniman, dan pemikir, orang-orang yang tertarik dengan ide-ideku, bukan dengan saldo rekeningku. Suatu sore, sekitar 2 bulan setelah proses itu dimulai, aku berdiri di balkon kamarku. Rumah itu telah selesai diubah. Dari bawah, terdengar alunan musik jazz lembut yang kupasang. Aroma kopi segar menguar dari dapur. Di rak buku di kamarku, terpajang sebuah foto kecil. Foto diriku saat berumur 10 tahun, tersenyum lebar sambil memegang piala juara pertama lomba sains tingkat kota. Di foto itu, mataku berbinar penuh harapan. Aku mengambil bingkai foto itu. Lihat, bisikku pada gadis kecil di dalam foto itu. Kita berhasil. Kita akhirnya menemukan jalan pulang. Di bawah sana, matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupku. Bukan fajar yang datang setelah malam, melainkan fajar yang datang setelah badai panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa damai. Aku akhirnya berada di rumah. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, begitu pula dengan kehidupanku. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini telah menjadi surga pribadiku. Kedamaian bukan lagi sesuatu yang harus kucari, melainkan sesuatu yang menyelimutiku setiap hari. Aku menjadi lebih fokus pada pekerjaanku, meluncurkan 2 proyek properti baru yang ramah lingkungan dan mendapat banyak pujian. Aku juga mulai menjalin hubungan pertemanan yang tulus, hubungan yang dibangun di atas rasa saling menghargai, bukan saling memanfaatkan. Malam itu, aku sedang mengadakan makan malam kecil di taman belakang. Hanya ada 5 orang, Baskara, arsitek interior yang membantuku merombak rumah, dan 2 rekan bisnis yang sudah kuanggap sebagai teman. Suasananya santai dan hangat. Kami tertawa sambil menikmati hidangan, mendiskusikan segala hal mulai dari seni hingga prospek pasar saham. Ini adalah jenis interaksi yang selalu kuimpikan, tulus dan tanpa kepura-puraan. Di tengah tawa kami, interkom di dekat pintu taman berbunyi. Baskara, yang duduk paling dekat, menekan tombolnya. Ya? Suara petugas keamanan di gerbang depan terdengar sedikit ragu. Selamat malam, Pak Baskara. Maaf mengganggu. Ada 2 orang wanita di depan. Mereka bilang mereka adalah ibu dan kakak Nona Lara. Mereka memaksa ingin bertemu. Musik seolah berhenti. Tawa teman-temanku mereda. Semua mata tertuju padaku. Udara yang tadinya hangat tiba-tiba terasa dingin. Aku meletakkan serbetku di meja, jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena ini adalah momen yang kutahu cepat atau lambat akan datang. Momen terakhir. Aku menatap teman-temanku. Maafkan aku sebentar. Mereka mengangguk mengerti. Aku bangkit, Baskara mengikutiku. Saya akan menemani Anda, Nona. Tidak perlu, kataku lembut. Tunggu saja di sini. Aku harus menyelesaikan ini sendirian. Aku berjalan melewati rumahku yang tenang dan indah, menuju gerbang depan. Melalui kamera CCTV di dekat pintu, aku bisa melihat mereka. Mereka berdiri di bawah lampu jalan yang terang, tampak begitu kecil dan rapuh. Penampilan mereka sangat berbeda. Ibu terlihat jauh lebih tua, rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak kusam dan diikat seadanya. Riana, yang dulu begitu bangga dengan penampilannya, kini kurus dan pucat, mengenakan sweter usang yang kebesaran. Kesombongan telah benar-benar luntur dari wajah mereka, digantikan oleh keputusasaan yang nyata. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan keluar menuju gerbang. Aku tidak membukanya.
Aku berdiri di sisi dalam, dipisahkan oleh jeruji besi hitam yang kokoh. Melihatku, ibu langsung menangis. Lara, anakku. Riana menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mataku. Ada apa? Tanyaku, suaraku tenang dan datar. Kami datang untuk minta maaf. Lara, kata ibu terbata-bata di sela isak tangisnya. Semua yang kamu katakan benar. Kami salah. Kami sudah sangat jahat padamu selama ini. Kami menyesal, nak. Sungguh. Riana akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Aku minta maaf, El, bisiknya. Aku iri padamu. Aku selalu iri. Maafkan aku. Aku mendengarkan permintaan maaf mereka. Mungkin ada sedikit ketulusan di sana, ketulusan yang lahir dari penderitaan. Tapi aku juga tahu itu didorong oleh keputusasaan. Kami sudah belajar dari kesalahan kami. Lanjut ibu, mencoba meraih tanganku melalui celah jeruji. Aku mundur selangkah. Kami tidak tahan lagi hidup seperti ini, Lara. Tolong beri kami kesempatan kedua. Kami akan berubah. Kami janji. Kita ini keluarga. Kata, keluarga, itu lagi. Dulu kata itu adalah kelemahanku. Sekarang, aku tahu artinya lebih dari sekadar hubungan darah. Maaf, kataku, suaraku tetap tenang. Memang seharusnya diucapkan. Dan mungkin suatu saat nanti, aku bisa memaafkan perbuatan kalian. Secercah harapan muncul di mata mereka. Tapi, lanjutku, maaf tidak bisa menghapus luka bertahun-tahun. Maaf tidak bisa membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa memberi kalian kesempatan kedua, karena aku tidak bisa menghabiskan sisa hidupku dengan rasa was-was, bertanya-tanya kapan kalian akan menyakitiku lagi. Keluarga, kataku lagi, menatap lurus ke mata ibuku. Seharusnya menjadi tempatmu berlindung saat ada badai, Bu. Bukan menjadi badai itu sendiri. Kalian adalah badai dalam hidupku. Dan aku akhirnya berhasil menemukan tempatku berteduh. Aku tidak akan keluar lagi. Keputusasaan di wajah mereka berubah menjadi kekalahan total. Mereka tahu tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Aku berbalik dan memanggil Baskara melalui interkom kecil di pilar gerbang. Baskara, tolong kemari sebentar. Beberapa saat kemudian, Baskara sudah berdiri di sampingku. Aku tidak melihat ke arah ibu dan Riana lagi saat aku memberi perintah. Baskara, atur transfer dana ke rekening baru atas nama mereka berdua, kataku. Berikan mereka jumlah yang cukup untuk menyewa apartemen sederhana selama 2 tahun dan untuk modal usaha kecil. Pastikan mereka menandatangani perjanjian bahwa ini adalah bantuan finansial terakhir dari saya, dan setelah ini mereka tidak akan pernah lagi mencoba menghubungi saya atau datang ke properti saya. Aku berhenti sejenak. Anggap ini pesangon, kataku, lebih pada diriku sendiri. Pesangon untuk hubungan yang sudah berakhir. Setelah memberikan instruksi itu, aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku tidak mengucapkan selamat tinggal. Aku hanya berbalik dan berjalan kembali menuju rumahku, menuju kehangatan cahaya dan tawa teman-temanku. Di belakangku, aku mendengar Baskara mulai berbicara dengan mereka dengan nada profesional. Aku tidak menoleh. Saat aku sampai di teras belakang, aku mendengar suara, klik, yang lembut diikuti oleh deru pelan dari mesin. Gerbang utama rumahku sedang menutup secara otomatis. Suara itu, suara jeruji besi yang bertemu dengan pilar kokoh, adalah suara penutup yang paling indah yang pernah kudengar. Pintu itu telah tertutup. Untuk selamanya, aku kembali duduk di kursiku. Teman-temanku menatapku dengan tatapan penuh pengertian. Aku tersenyum pada mereka, senyum yang tulus dan ringan. Maaf, tadi ada urusan yang harus diselesaikan, kataku. Sekarang, tadi kita sampai di mana? Dan saat kami melanjutkan percakapan kami di bawah langit malam yang berbintang, aku tahu, babak lama dalam hidupku telah benar-benar berakhir. Dan babak yang baru, babak yang kutulis sendiri, baru saja dimulai.